Halo semuanya. Kalian pernah nggak sih beli produk roti, terus besoknya jadi keras, atau jadi lembek, atau tiba-tiba jamuran? Kalian pernah berpikir nggak sih sebenarnya hal itu tuh terjadi karena apa ya? Sebenarnya hal itu terjadi karena kadar air. Dari situ sebenarnya kita bisa sama-sama mikir, apa sih yang terjadi dalam perubahan tersebut? Di video kali ini aku akan menjelaskan salah satu faktor penting dalam ilmu pangan, yaitu kadar air, khususnya metode termografimetri. Sebelum itu, perkenalkan diri aku, nama aku Asin Murtisari, aku mahasiswa program studi teknologi pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kelas 4B dengan NIM 4444240019. Kalau tadi kalian dengar kata termografimetri, kalian mikir itu kompleks banget gak sih? Sebenarnya metode termogravitasi itu nggak sesusah itu kok guys. Kadar air itu adalah jumlah air yang terkandung dalam suatu bahan. Dalam makanan, seperti roti, air mempunyai peran yang sangat penting, mulai dari menentukan tekstur, rasa, sampai daya tahan produk. Roti yang kehilangan air akan menjadi keras, sedangkan roti dengan kadar air yang terlalu tinggi justru lebih mudah ditumbuhi mikroorganisme. Artinya, air di dalam bahan pangan itu sangat memengaruhi kualitasnya. Kalau tadi kita udah belajar tentang pengertian kadar air, nah sekarang gimana cara taunya kadar air di suatu bahan? Untuk itu, kita gunakan salah satu metodenya, yaitu termografimetri. Kalau aku bisa nyebutin tahapan termografimetri dengan sederhana, metode ini dilakukan dengan menimbang sampel terlebih dahulu, kemudian dipanaskan, lalu didinginkan, dan ditimbang kembali sampai beratnya konstan atau dua angka di belakang koma memiliki nilai yang sama. Selisih massa sebelum dan sesudah pemanasan menunjukkan jumlah air yang menguap. Istilah termografimetri sendiri berasal dari dua kata, yaitu termo yang berarti panas dan grafimetri yang berkaitan dengan pengukuran massa. Jadi, metode ini mengukur perubahan massa akibat pemanasan. Ketika sampel dipanaskan, air di dalamnya akan menguap, sehingga massa sampel akan berkurang. Dari perubahan massa ini, kadar air dapat dihitung secara kuantitatif. Metode ini banyak digunakan karena terdapat beberapa kelebihan. Salah satunya adalah alat yang digunakan tergolong sederhana. Lalu, kos yang dikeluarkan tidak perlu begitu mahal atau tergolong murah, dan hasil yang diberikan tergolong akurat. Tapi metode ini juga masih memiliki kekurangan. Yang pertama, memerlukan waktu yang sangat lama. Kalian perlu waktu berjam-jam hingga si sampel itu konstan. Lalu, memiliki kemungkinan bahwa yang menguap itu bukan hanya air, tetapi senyawa atau komponen volatil lain. Dalam industri pangan, kadar air merupakan salah satu parameter yang sangat penting. Kadar air digunakan untuk mengontrol kualitas produk, menentukan umur simpan, serta menjaga konsistensi produk. Jika kadar air tidak dikontrol dengan baik, produk seperti roti bisa cepat basi dan makanan ringan bisa kehilangan kerenyahannya. Jadi, dari roti sederhana tadi, kita bisa memahami konsep penting dalam ilmu pangan.
Kadar air bukan sekedar basah atau keringnya suatu produk, tapi kadar air juga berkaitan dengan kualitas dan ketahanan produk. Jadi sekarang kalau kamu ngelihat roti yang tiba-tiba keras atau tiba-tiba lembek, kamu tahu kan alasan dibaliknya apa?